dengan sebab kita makan makanan yang baik bisa beramal soleh. Ya. Ahlan wa sahlan. Maka semalam sebelum tidur ada gak yang makan? Bisa jadi ada yang namanya orang Betawi yang namanya Mindo kan sering itu ya. Tengah malam lah, jam 12 lah, jam 1. Padahal sih Isa udah makan tadi. Orang Betawi Mindo. Tahu Mindonya apaan? Tapi kadang unik ya. Kita kadang-kadang malam makan, subuh bangun. Tetap bangun. Saya semalam kebetulan karena agenda sangat padat, pulang bawa berkat hadirin dari Cikokok Pengadegan. Kita buka data malam jam 12. Makan jam 12 tuh, ini yang bikin kadang-kadang penyakit juga sih. Habis makan pagi bangun aja. Jam 4 bangun udah. Kenapa bisa bangun? Padahal orang biasanya kalau kenyang subuh bablas. Karena yang dimakan makanan orang soleh, makanan dari maulid, makanannya halal. Maka kalau kita makan makanan yang halal, biar kali tidur jam 3 pagi, subuh bangun. Tapi kalau yang kita makan makanan yang abu-abu, makanan yang syubhat, apalagi haram, biar kali tidur jam 8 malam, subuh ya. Tidur jam 8, pada Isya tidur ya. Habis makan yang makanan yang haram, jam 12 bangun. Aduh. Jam 12 bangun nyari kopi. Akhirnya ngopi, Mindo jam 12. Melek tuh mata sampai jam 3. Jam 3 ngantuk lagi. Tidur. Bangun jam 7. Nah, itu. Ya. Makanya nomor 1, kalau kita pengen dekat sama Allah, nggak usah jauh-jauh sholat tahajud, sholat duha. 1, perbaiki makanan kita. Ya. Kalau seandainya yang kita makan makanan yang halal, maka insya Allah akan jadi mudah beribadah. Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, seorang wali min awliyaillah, seorang sufi. Ketika nikah dengan istrinya, hari pertama nggak langsung nyampur. Kalau kita kan bawaannya mau nyeruduk aja tuh, emang kayak kambing keramat gitu, nggak boleh perempuan main nyeruduk aja. Malam pertama nggak langsung nyampur pak. Dibilang sama bininya, ya kalau bahasa kitanya, yang kamu tinggal sama saya 40 hari nggak boleh makan makanan kecuali dari saya. 40 hari. Ya. Akhirnya tuh ya dikerjain tuh. 40 hari nggak berjima. Bayangin ya, pengantin baru 40 hari kagak nyampur. Kalau kita kuat gak? Nah. Tapi subhanallah, ya ketika 40 hari itu si suami ngasih makanan yang halal, ngasih makanan yang baik buat istrinya. Nggak dikasih dari yang luar. Setelah 40 hari baru berjima, nah ternyata subhanallah hamil, anaknya jadi wali. Ya, berkah ngasih makan yang halal. Makanya ya aslun muhimmun ya fiddin, perkara yang sangat penting dalam agama. Nomor 1 masalah makan. Maka jangan remeh ini, hadirin, masalah makan ini. Bab makan itu bab nomor 1 gitu. Ya. Li'annal ma'idata yanbu'u syahawat, karena lambung kita itu tempat munculnya syahwat. Ya. Ini berbicara soal makan, kita ini manusia ada di dunia gara-gara apa itu? Gara-gara makan. Siapa yang makan? Nabi Adam ame Hawa makan buah khuldi. Berarti intinya apa? Wahai manusia, kalau mau selamat jaga makanan. Bapak ibu kita dulu nggak selamat gara-gara tidak menjaga makan. Idh minha tatasha'abu syahwatul farji,
Karena dari lambunglah nanti bercabang-cabang syahwat kemaluan. Akan muncul syahwat kemaluan, ya. Kalau kata ulama gini hadirin, kalau perut lapar, ya, maka seluruh anggota tubuh kenyang. Mata kenyang, dia nggak pengen lihat-lihat yang aneh-aneh. Tangan kenyang, dia nggak pengen megang yang aneh-aneh. Kaki kenyang, dia nggak pengen jalan ke tempat manapun. Kalau perut lapar, semuanya kenyang. Tapi kalau perut kenyang, maka semuanya lapar. Mata lapar pengen ngeliat, tangan lapar pengen megang, kaki lapar pengen jalan. Coba dah, kita kalau lapar pengen nggak jalan-jalan? Kagak. Lemas aja bawaannya itu. Ya. Makanya para sufi ketika mendidik para murid-murid mereka, nomor satu yang dididik bagaimana mereka ngatur makan. Ya. Bahkan ada seorang ulama dalam kitab Ta'limul Muta'allim disebutkan, ketika ini muridnya minta, wahai guru, tolong dong karangin kitab tentang tasawuf. Kitab tentang tasawuf biar saya bisa kenal sama Allah. Dikarangin buku. Setelah jadi buku, ternyata bukan buku tasawuf, buku muamalah. Ilmu tentang cara mencari duit. Yang mana nanti duit itu akan digunakan untuk beli makanan. Ya. Pernah nggak dengar kisah Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad? Imam Syafi'i kan tiap hari didoain sama Imam Ahmad. Ya Allah, panjangin umur Imam Syafi'i, ya, luaskan ilmunya, sehatkan badannya. Sampai anaknya bertanya, wahai ayah, itu Imam Syafi'i siapa sih? Tiap hari ayah doain dalam sholat. Sekali-kali undang ya ke rumah Imam Syafi'i. Diundang sama Imam Ahmad. Wahai guru, ayo kita makan di rumah, nginep di rumah saya. Subhanallah, ketika malam itu diundang, dihidangkan makanan yang banyak, Imam Syafi'i makan semua makanan sampai habis. Kalau bahasa katanya ya, kalau makan mah ulama nggak banyak-banyak, dimakan sampai habis. Selesai dari makan itu, malamnya Imam Syafi'i diliatin sama anaknya, anak Imam Ahmad. Ini malam-malam Imam Syafi'i ngapain nih? Sholat nggak nih? Ternyata Imam Syafi'i ya duduk tiduran. Semalaman itu nggak sholat. Lain sama ayahnya Imam Ahmad. Imam Ahmad sholat tahajud sampai subuh. Menjelang subuh Imam Syafi'i nggak pakai wudhu lagi, habis tidur langsung ke masjid, langsung sholat. Anaknya makin bingung. Kok Imam Syafi'i udah malam nggak sholat, subuh nggak pakai wudhu. Ditanya lah, ya kok guru ayah begitu sih yang katanya didoain tiap hari? Harusnya kan malam sholat malam, masa malam nggak sholat? Nah ini dia, ini bijak nih Imam Ahmad. Imam Ahmad nggak langsung menghukumi Imam Syafi'i dengan dengan sifat jelek ya. Ini husnuzon, baik sangka. Bentar, ayah tanya dulu Imam Syafi'i. Wahai guru, saya mau tanya sama antum, semalam antum kenapa kok makannya banyak banget? Bukankah makan terlalu banyak kenyang bisa haram? Makan banyak hadirin, menurut ulama kenyang ada yang mengatakan haram. Ya, apalagi kenyang muntah itu lebih haram lagi. Kenyang aja sampai tahap gitu. Ya, kalau kata teman saya itu kalau makan standar tuh ada standar 1, ada standar 2. Kalau standar 1 begini tuh. Ini standar 1 nih. Ya, udah kenyang ini. Ada lagi standar apa? Standar 2 begini tuh udah. Ini udah banget kenyang nih hadirin. Itu kalau begitu sebagian ulama mengatakan haram katanya. Apa jawaban Imam Syafi'i ketika ditanya kenapa makan banyak? Beliau bilang, ini makanan orang soleh. Kalau makanan orang soleh dimakan, itu mengandung dan menguatkan ibadah. Cobain dah. Kita datang nih ke rumah orang soleh, ke rumah wali, makan makanan mereka. Mau sekenyang apapun, sholat subuh bangun. Ya. Mau sekenyang apapun, ibadah bisa nambah itu. Bukan malah bikin lemes. Itu makanan orang soleh. Terus guru, kalau malamnya engkau nggak sholat kenapa? Kata Imam Ahmad. Kata Imam Syafi'i, ketika malam saya itu termenung. Saya berpikir tentang masalah umat. Sehingga terbukalah tuh pikiran saya dan saya bisa menyelesaikan daripada 70 permasalahan fikih.
Nah ini hikmahnya hadirin. Gara-gara makanan yang halal, pikiran kebuka, ilmu masuk. Tuh kalau makanan halal. Tapi kalau makanan yang haram, bukan kebuka pikiran, habis kenyangan, ngantuk. Habis ngantuk, tidur. Tuh. Bahkan itu saya tidak tidur semalaman memikirkan masalah umat, dan memikirkan masalah umat lebih afdol daripada ibadah sunnah. Karena ibadatul muta'addi afdalu min ibadatil lazim. Ibadah yang sifatnya itu sosial, mikirin umat, lebih bagus daripada ibadah untuk diri sendiri. Makanya saya nggak tidur tuh sampai subuh, karena saya belum tidur, saya belum batal wudhu, makanya saya langsung sholat apa? Sholat subuh. Tuh. Jadi berkah apa Imam Syafi'i bisa dibukakan futuhnya, bisa begadang semalaman untuk ilmu, bahkan wudhunya terjaga sampai subuh, berkah beliau itu makan makanan yang halal. Ya. Makanya konsepnya begini hadirin. Makanan yang halal nyemangetin ibadah. Makanan yang syubhat bikin males ibadah. Jadi bukan ninggalin ibadah, bikin males. Jadi kalau kita seandainya pengen ngaji, badan berat banget, nah itu syubhat tuh. Kalau kita pengen sholat, berat banget, itu syubhat. Tapi kalau makanan yang haram, bikin kita ninggalin ibadah. Jadi kalau kita misal kata nih, kita dalam satu hari kok ngerjain maksiat ya, kok kita ya ngelanggar taat ya, atau nggak berbuat taat gitu, ninggalin kewajiban, cek makanan kita. Enggak Ustadz, saya makanan saya halal aja. Kemarin ngopi di mana ngopi? Oh iya, aneh ngopi di rumah pulang tuh. Oh barangkali dari kopi dia tuh hadir itu, ya. Makanya biar aman besok kopi bawa diri. Lah bisa jadi. Kata guru saya gini, yang namanya makanan, meskipun itu kata kita halal, kan kita nggak tahu kata orang. Dan setiap makanan yang haram tadi, walaupun kita nggak tahu, tetap ada efeknya. Habibana Mundir bin Fuad al-Musawa suatu hari pernah cerita lagi majelis. Kata beliau nih, dulu saya diundang sama orang. Kemudian orang itu mesen sate di pinggir jalan. Habis mesen sate, kemudian kita makan tuh. Malamnya saya ngimpi, saya dikejar tikus hadirin. Ngimpi dikejar apa tuh? Tikus. Habis itu saya yakin nih kayaknya bukan sate sembarangan ini. Jangan-jangan satenya bukan sate ayam ini. Ini wali ya, orang soleh tuh, yang kalau salah ngimpiin. Apa hikmah pelajarannya? Enggak semua yang kata kita halal, hakikatnya benar-benar halal. Makanya bisa jadi harta kita halal, duit kita halal, makanan kita halal, tapi kalau kita bertamu, belum tentu jaminan tuh yang tamu ngasih yang halal. Ya. Makanya kalau kita terlanjur makan makanan yang syubhat, itu ada doanya. Ya. Sekiranya kalau kita baca ya Allah, jangan kau jadikan makanan yang syubhat ini penyebab saya berbuat maksiat. Tuh. Ya. Jadi kita doa tuh, ya Allah, jangan jadikan makanan syubhat ini penyebab kita bermaksiat. Tuh. Nah jadi bisa jadi begitu. Atau nih dalam kitab Ihya disebutkan, nih kalau kita makan barang-barang senampan nih, itu makanan halal. Tapi kalau cara makan kita salah jadi haram. Contoh, makan berempat, ya. Ada ayam 4, atau ayam kita puter ke kita gitu, kita umpetin di bawah nasi gitu ya. Kan kita jadi 2 tuh. Itu haram hadirin. Afwan ya, itu haram. Sama juga kita makan makanan prasmanan. Orang ngambil telur 1, kita 2. Itu bisa jadi haram hadirin. Karena mengambil bukan takarannya. Seandainya nih tuan rumah ngelihat kita nyendok telur 2 gitu,
Tuan rumah geretak hatinya hadirin, ngamplopin 30.000, ngambil telur 2. Kira-kira deh tuan rumah ada perasaan begitu kok? Kalau ada perasaan begitu, haram. Ya. Atau enggak kita ngerampas jatah orang tadi ya. Kita makan bareng-bareng tuh. Punya orang kita ambil, itu pun haram ada. Jadi secara makanan halal tapi cara mengkonsumsinya adalah haram. Ya. Begitupun nih kita makan daging. Makan daging nyelip di gigi. Kata ulama, kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya, kalau orang makan makanan yang nyelip di gigi maka dibuang. Kalau dia makan haram. Daging yang nyelip di gigi jangan dimakan, dibuang karena haram. Tapi kalau daging nempel di langit-langit mulut itu nggak haram, telan. Kok begitu Ustadz? Nah ini kata Imam Ghazali nih, kalau ada daging nyelip di gigi, umumnya kan orang congkel tuh. Kadang kalau dicongkel suka berdarah, takutnya tuh daging yang nyelip nempel sama darah, sehingga kita kalau telan maka kita sama juga makan apa? Darah, maka haram. Ya. Jadi kalau daging nyelip, walaupun daging andakar ame abuba tuh ya. Kan sayang nih andakar mahal ini kita pakai nasi lagi misal katanya begitu, ya jangan tuh ya. Tapi kalau daging yang nempel di langit-langit telan nggak apa-apa tuh. Jadi asalnya makanannya haram, cuman cara makan kita itu yang diperhatikan gitu. Nah ini jadi kembali lagi tadi ya, dari syahwat ya perut akan muncul syahwat kemaluan tuh. Coba dah kita dalam kondisi lapar banget nih, bini ngajakin misalnya, kira-kira mau nggak? Agak makan dulu tuh. Summa idza ghalabat syahwatul ma'kul wal mankuhi, kemudian apabila syahwat makan dan syahwat menikah sudah terpenuhi ya, baru insya'aba minha syarahul mal, barulah muncul dari syahwat tersebut rasa rakus pengen punya harta tuh stepnya. Jadi orang itu nggak mungkin langsung haus harta, dia akan penuhi dulu syahwat utama, 2 syahwat utama, syahwat perut dan syahwat kemaluan ya, itu dulu 2. Kalau 2 belum terpenuhi, mereka belum mau numpuk-numpuk harta. Makanya kata Allah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul kalla saufa ta'lamun. Alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian mengumpulkan harta sampai kalian dikubur di tanah. Apa maksudnya? Berarti nih orang yang ngumpulin harta itu udah urusan perut kemaluan udah kelar. Udah terpenuhi, baru mereka itu mengumpulkan harta. Idz la yutawassalu ila qada'i syahwataini illa bihi, karena la yutawassalu tidaklah menjadi penyambung ila qada'i syahwataini kecuali kepada menunaikan kedua syahwat tadi, illa bihi kecuali dengan syarahul mal, rasa rakus terhadap harta. Nah jadi gini, orang itu ketika pengen memenuhi syahwatnya, pengen memenuhi syahwat kemaluannya, dia butuh apa itu? Butuh duit. Jadi gara-gara dia pengen makan, gara-gara pengen kawin, baru butuh apa? Duit, baru dia nyari duit, muncul rasa syahwat kepada harta. Nah, karena nyari harta itu sulit kalau nggak punya jabatan. Nah, ini ngomongin jabatan nih. Maka muncullah dari syahwat harta tadi syahwatul jah. Ya. Syahwat ingin punya kedudukan. Tuh, ya. Jadi orang kalau misal kata dia pengen harta, cuman nggak punya kedudukan, sulit. Makanya tanya dah tuh ya, yang pengen jadi DPR, MPR, presiden, itu orang miskin, orang kaya? Orang kaya. Saya pernah nanya gitu, Ustadz sama guru saya, Ustadz tuh kalau orang pengen jadi presiden apaan sih yang dicari? Perasaan duitnya udah banyak, udah bener gak? Ya. Kemarin belum lama Sandiaga Uno, ya kan orang kaya itu, duitnya triliunan Pak itu.
Orang miskin orang kaya dia. Orang kaya. Kira-kira yang dicari apa ya? Duit udah punya. Ternyata yang dicari jabatan, kedudukan. Biar apa? Ujung-ujungnya lagi. Biar nanti kalau dia punya urusan gampang, dagang gampang, izin gampang. Bahkan bisa membuka-buka lagi usaha-usaha yang lain. Ujung-ujungnya apa lagi? Ya. Kira-kira kalau jadi RT ame RW lebih gampang dapat duit yang mana kira-kira? Itu aja dah. Lebih gampang dapat duit yang mana? RT apa RW nih? RW lah. RW kadang ngobjeknya tanah. Ya. RW ame lurah lebih banyakan mana duitnya? Lurah. Iya. Makanya orang begitu nyari kedudukan. Ya. Idh ya'suru kasbul mali dunahu, karena kata Imam Ghazali sulit sekali nyari harta tanpa punya kedudukan. Contoh lagi nih, Ustadz dagang yang punya kedudukan, Ustadz ame orang biasa dagang, kira-kira lakuan mana? Lakuan Ustadz lah. Ustadz setiap ngajar endorse dia. Hadirin, saya buka nasi uduk di depan, silahkan yang mau makan ya makan semua. Karena emang punya kedudukan itu bisa mendapatkan duit. Sekarang hadirin sudah terbukti, orang semakin besar namanya, semakin banyak followersnya, nggak perlu kerja, nggak perlu. Cukup dia punya followers banyak, pengikut banyak, kedudukan tinggi, dapat duit. Caranya apa? Endorse. Nih saya misal kata punya Instagram, Facebook, YouTube, pengikutnya 2 juta. Itu pasti ditelepon saya. Ustadz, tolong dong nih, pasarin ini saya punya tisu misalnya itu. Di endorse saya sama pabrik tisu. Saya tampilin ini di Instagram saya, sekali tampil hadirin itu bisa 30 juta itu. Merek tisu nempel di Instagram saya itu nongol tuh, itu bisa 30 juta hadirin. Cuman apa tuh? Tisu. Luar biasa nggak tuh jabatan? Bahkan di zaman sekarang ada yang namanya food vlogger. Food vlogger. Orang yang bikin YouTube cuman buat makan-makan, buat ngasih komentar. Kalau dulu ini Pak Bondan dulu ya, Maknyus tuh kalau dulu. Maknyus. Nih enak nih, rempah-rempahnya enak, Maknyus gitu katanya. Itu sekarang udah banyak Pak, namanya food vlogger. Orang bikin akun YouTube, dia datang makan di restoran kagak bayar. Tapi dibayar. Padahal cuman apa? Makan. Karena emang biasanya ketika habis dia makan nih, viral, ntar orang-orang pada ke situ rame. Nih kayak tempat di sini daerah Pejaten tuh ya. Ada namanya toko dadar beredar. Itu punya salah satu almarhum komika namanya Babe Cabita. Itu rame banget hadirin, sampai ngantri buat makan dadar goreng. Di rumah kita bisa bikin gak? Cuman nasi pakai telur dadar ame sambal hadirin, pakai ngantri. Lagi itu bisa nggak bikin begitu di rumah? Bisa, bisa banget. Kenapa kok bisa rame? Karena didatengin ame food vlogger. Nah itu food vlogger kerjaannya cuma makan-makan, duitnya jutaan, puluhan juta. Itu enak gak punya kedudukan? Enak gak jadi orang viral? Itu yang orang-orang cari sekarang, viral. Ya. Makanya keuntungannya seorang ustadz yang viral, dia kalau makan di mana-mana nggak perlu bayar. Datang nih viral, misalnya kata nih, antum punya usaha, ya usaha makan, rumah makan, UAS datang UAS, tahu UAS? Temannya UTS tuh ya. UAS datang ke warung kita, kira-kira kita kasih bayar nggak nih UAS? Wah nggak usah, usah bayar nggak usah. Tapi jangan lupa UAS, foto dulu foto, itu yang penting tuh. Kenapa? Kalau udah foto ame UAS, warung aneh rame nggak besok? Rame. UAS pernah makan di sini tuh. Enak jadi orang viral, ya. Belanja di mall digratisin, naik ojek nggak bayar, yang penting apa tuh? Betul. Makanya nanti di hari kiamat, ketika orang-orang viral ini nyari pahalanya sama Allah, dia nyari balasan pahala. Apa kata Allah? Ya fulan,
Bukankah dulu Anda sudah mengambil pahala ibadah Anda dengan dimurahkan barang-barang yang Anda beli? Bukankah dulu sudah saya balas amal ibadah Anda dengan Anda gratis makan kalau makan? Jadi hadirin ternyata ya, ini yang kita ngeri. Bisa jadi amal ibadah kita udah ditukar di dunia. Karena niatan kita ibadah, niatan kita itu ngajar, niatan kita dakwah udah ditukar dengan makan gratis. Ya, itu. Makanya ulama-ulama dulu ngeri kan kalau mereka dapat kemudahan masalah begitu, ya itu jaminannya tukerannya sama ibadah. Itu. Ya, jadi kembali lagi tadi ya. Itu bertingkat-tingkat syahwat. Dari mulai syahwatul batni, syahwat perut, lari ke syahwatul farji, syahwat kemaluan, lari ke syahwat al-mal, lari ke syahwatul jah. Ya berarti yang paling tinggi bukan harta, tapi yang paling tinggi kedudukan. Maka dalam kitab Qutul Qulub fi Mu'amalatil Mahbub kata Imam Abu Thalib Al-Maki, orang buat dapetin kedudukan seringkali mengorbankan harta. Bener gak? Orang kalau mau jadi caleg, mau jadi presiden, keluar duit gitu. Oh, dikit apa banyak? Banyak. Berarti buat apa tuh? Jabatan, kedudukan. Berarti lebih tinggi mana makomnya? Syahwat harta apa syahwat kedudukan? Kedudukan. Tuh. Imam Ghazali jelasin nih. Luar biasa Imam Ghazali. Summa inda husulil mal wal jahwa talabihima, kemudian demi mendapatkan harta, demi mendapatkan kedudukan dan mencarinya, tazdahimul afat, muncullah berbagai macam penyakit. Apa itu penyakitnya? Marah. Ya. Karena kita pengen jadi RT, ada pesaing. Wah, marah nggak nih? Marah. Wah, ente kan nggak ada jasanya di kampung ini. Wah. Aneh kan orang tua dari dulu nih. Siapa yang bangun nih musola? Wah, mulai dah tuh. Marah sama ini. Mulai muncul marah. Dari marah muncul apa? Al-hasad. Dengki. Ya. Dendam, al-hikad. Muncul lagi apa? Ria. Muncul ria, pengen dilihat orang. Jadi besok kalau ada, pas sebelum jadi pengen jadi RT nih, kalau beramal aja. Pas pengen jadi RT, foto dulu dong, foto. Minta foto. Mulai muncul ria tuh. Yang biasa sholat Jumat nggak nongol, tahu-tahu depan mimbar tuh. Waduh, biar kelihatan sama orang. Yang biasanya pakai peci biasa, besok pakai imamah dia tuh. Banyak kayak yang begitu. Tiba-tiba jadi religi. Yang nggak biasa pakai peci, pejabat, besok pengen nyalon jadi apa? Pakai peci. Muncul penyakit dengki, muncul penyakit ria, muncul penyakit ujub, semua muncul gara-gara ini. Ngeri gak tuh? Ya, makanya udah paling cakep pejabat itu dipilih. Sebagaimana zaman Rasulullah. Yang milih siapa? Orang-orang yang disebut ahlul hilli wal aqd. Ya, kalau kata kita Dewan Suro gitu, ya. Itu Dewan Suro yang milih. Dilihat berapa orang yang pantas jadi RT misal kata gitu. Oh, misal 5 orang, udah dari 5 orang yang mana yang paling pantas? Dipilih, yang milih mereka, bukan rakyat. Jadi calon RT nggak perlu tebar pesona ame rakyat, nggak perlu pencitraan dengan warga. Mereka cukup memaksimalkan kinerja mereka agar dipilih, selesai. Kan gitu. Jadi kalau kita misalnya itu kepilih gara-gara viral, kepilih gara-gara dikenal orang akan nyari itu. Gitu. Ya. Jadi sampai kapanpun ini negara nggak pernah beres kalau sistemnya seperti itu. Ya. Ini presiden kan yang milih siapa ya? Rakyat kan? Presiden yang milih siapa ya? Rakyat ya. Dicoblos tuh tanggal pemilihan. Tapi sebelum dicoblos diapain dulu tuh? Dikasih dulu tuh hadiah, ada yang dikasih konsumsi, atau yang kita kenal dengan istilah serangan maghrib. Kebetulan ngasihnya maghrib waktu itu. kalau fajar kan sebelum subuh, ini serangan maghrib ini tuh dikasih itu sembako dan sebagainya tuh. Ya Allah. Muncul apa penyakit? Kal kibir, sombong.
Tuh, orang nih, kalau 2 orang lagi pengen nyalonin, berdebat nih jadi RW nih, muncul sombong tuh. Dia, ya. Ya, gitu dah. Ya aja udah cukup tuh. Dia, ya, gitu. Udah merasa lebih baik. Gitu. Ini kecilnya gue tahu. Dulu kan kecil main depan rumah gue dia. Gue mah udah kerja, dia masih bocah, masih berak di celana. Begitu, sombong muncul. Apalagi ria tadi ya, pencit, wal hasad, dengki, wal hiket, dendam, wal adawah, musuhan. Nggak sedikit orang gara-gara jabatan ujung-ujungnya main dukun. Kirim transfer ya kan. Mending transfer duit, transfer santet hadirin. Ya. Belum lama kita lagi ngaji mahya malam Rebo. Kalau nggak salah 2 tahun lalu, lagi ngaji hadirin. Tahu-tahu ada kiriman paket. Dah aja begitu suara cepet. Nabrak kanopi. Kata jamaah sini, paku Ustaz, paku. Ya, kiriman paket, paku. Saya bilang hebel sama semen sekalian gitu. Biar jadi pondok gitu. Ya itu kembali lagi. Yang namanya serangan-serangan begitu ya ada orang dengki. Karena merasa apa? Dakwah itu persaingan. Dakwah itu ya kompetisi. Ya, itu. Padahal kan dakwah itu apa? Dakwah itu koalisi. Ya, dakwah itu kontribusi, bukan kompetisi. Jadi kalau misal kata nih di mushola di Masjid Al-Abror ada pengajian, Al-Muawanah ada pengajian, An-Nur ada pengajian, kan kumpul begini semua enak gak? Mau siapa kayak gurunya? Iya sudah kan, gitu. Jangan sampai naudzubillah min dzalik kita dia lagi yang ngajar, dia lagi naudzubillah min dzalik. Dah justru kalau ada orang lain yang ngajar bukan kita, harusnya kita merasa aman. Kenapa? Yang tanggung jawab orang lain bukan kita. Waman ba'u jami'i dzalika al-batnu, dan ternyata setelah ditelisik orang bisa kena riya, ujub, dengki dan sebagainya, kita tarik ke bawah lagi, ujung-ujungnya masalah gitu. Jadi yang diributin ini orang-orang semua ini masalah perut tadi deh. Gitu. Falihada azzama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amral ju'i. Oleh karena itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu membesarkan, mengagungkan perihal masalah lapar. Gitu. Sampai Rasul bersabda, "Ma min amalin ahabba ilallahi ta'ala minal ju'i wal atash." Tidak ada amalan yang lebih dicintai Allah daripada lapar dan aus. Itu ibadah yang paling luar biasa. Ya. Apa tadi? Lapar sama aus. Karena kalau orang terbiasa dengan lapar, terbiasa dengan aus, dia nggak bakal nyari-nyari duit. Itu. Maka dalam kitab ini juga nanti dibahas dia. Bagaimana sih para ulama ketika mereka itu menahan lapar? Di sini disebutkan, ya, orang, ya, para ulama-ulama terdahulu, mereka itu ada yang makannya itu ya 40 hari sekali. Ya. 40 hari sekali. Arba'ina yauman. Ya. Kira-kira orang makan 40 hari sekali bagaimana tuh? 40 hari sekali hadir. Wakila, ya. Ada yang mengatakan mantoa arba'ina yauman, siapa orang yang menahan lapar sebanyak 40 hari, zaharat lahu asya min ajaibil malakut, Allah akan perlihatkan keajaiban alam gaib. Jadi kalau kita pengen tahu nih alam gaib kayak apa, cobain dah, nggak makan 40 hari. Insya Allah pindah ke alam barzakh gitu kalau kita. Bukan tahu alam gaib lagi. Caranya nggak begitu. Caranya nggak langsung ujuk-ujuk tahu-tahu 40 hari, enggak. Ini Imam Ghazali ntar nih kalau kita ngajinya panjang dijelasin caranya gimana tuh bisa makan 40 hari sekali, dijelasin tuh. Nggak langsung tahu-tahu besok 40 hari sekali itu. Ada yang makan salah satu ayam, ya, 3 hari. Faqad kana Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya, yatwi sittata ayam, itu makan 6 hari sekali, berarti seminggu sekali. Hitungannya seminggu sekali. Pernah nggak kita makan seminggu sekali itu? Itu dia.
Ya. Kenapa mereka begitu luar biasa? Karena perkara lapar aus ini ternyata kunci. Mau selamat kita, nggak rakus harta, nggak rakus jabatan, jaga ini dua, kemaluan sama perut. Wa qala la yadkhulu malakutas sama'i man mala abatnah. Dikatakan tidak akan orang bisa masuk menembus ke langit, kerajaan langit, orang yang penuh perutnya. Ya. Jadi kerajaan itu kata guru saya ada dua, kerajaan bumi sama kerajaan langit. Kerajaan bumi namanya al-muluk. Kerajaan langit namanya malakut. Namanya malakut itu hampir mirip dengan malaikat. Kenapa? Kerajaan muluk disinggahi oleh manusia, kerajaan malakut disinggahi oleh malaikat. Dan ada orang yang bisa masuk ke alam malakut. Siapa itu? Para nabi dan para wali. Dia punya akses tuh ke sana. Kenapa? Karena perutnya nggak pernah kenyang. Wa qala sayyidul a'mal al-ju'. Dalam hadis yang lain kata baginda Rasul, tuannya amal-amal, semua tuannya adalah lapar. Artinya tanpa lapar orang tidak bisa beramal. Bedain dah. Kita sholat nih, lagi kenyang ame lagi lapar, enakan mana? Lagi lapar. Orang kalau lagi lapar amal ibadah enteng. Wa qala alaihi afdhalus shalah wassalam al-fikru nisful ibadah. Bertafakur merupakan setengah ibadah kata Rasulullah. Ya. Wa qillatut ta'am hiyal ibadah, dan menyedikitkan makan itu adalah ibadah, bukan setengah, itulah ibadah gitu. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna syaitan la yajri min ibni adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu berjalan di jalur pada anak Adam di jalur peredaran darahnya. Fadayyiku majariyahu bil ju'i wal atash, maka persempitlah jalan-jalan syaitan dengan lapar dan aus. Tuh, ya. Jadi hadirin rahimakumullah, dalam kitab Ad-Da' wad Dawa karangan Ibnu Qayyim Jauziyah disebutkan bahwasanya syaitan itu punya 4 langkah untuk membuat orang maksiat. Ya. Yang pertama, bin nadrah, dengan pandangan. Ya, dalam hadis ya, pandangan merupakan sahmun masmumun min sihami iblis. Pandangan adalah busur panah yang beracun yang dilemparkan oleh iblis. Ya. Jadi kalau kita pengen maksiat, itu setan pinter, dibikin kita melihat dulu, mandang dulu. Ya. Misal contoh, kita lagi anteng-anteng duduk, tiba-tiba ngelihat ada lawan jenis. Habis muncul pandangan, muncul ya setelahnya ya al-khatir, lintasan pikiran. Ya. Habis ngelihat kepikiran. Habis muncul kepikiran, muncul ya al-kalam, omongan. Ya. Contoh nih, misal kita ngelihat ada perempuan di pinggir jalan, kita liatin ada perempuan. Pulang kepikiran. Kita cari di Instagramnya, di Facebooknya apa nih? Dia main Facebook aja, dicari tuh. Oh main nih. Habis ketemu Facebook atau enggak kita nanya orang, itu perempuan siapa sih itu? Oh itu janda baru itu. Janda baru meninggal, lakinya kemarin baru banget selesai iddah katanya gitu. Oh gitu, langsung minta nomor. Habis minta nomor apa ya? Ngomong itu. Habis pandangan, pikiran, ngomong, baru tindakan. Baru datang ke rumahnya, bawa parcel kan gitu. Habis tindakan dia udah maksiat. Makanya kalau kita tahu step by step ini, jangan sampai tuh kita sampai ke step ngomong. Pikiran nggak apa-apa, namanya manusia kan gitu. Tapi kalau udah sampai ngomong, udah sampai tindakan, ini maksiat hadirin. Ya. Dan setan pinter, dia nggak langsung bikin kita maksiat, dia bikin kita ngelihat dulu katanya. Karena kuncinya maksiat itu awal mulanya apa tuh? Ngelihat. Sekarang ada perempuan, kita nggak lihat mukanya, kita tutupin mukanya, kira-kira ada nggak hasrat muncul? Nggak ada. Tapi kalau kita buka mukanya, cadarnya kita buka, ternyata cakep, baru muncul syahwat. Itu.
Makanya amannya orang yang pakai cadar begitu. Ketika ditutupin, orang nggak bakal pengen sama dia. Karena orang juga mikir-mikir, gambling begitu. Takut-takut pas dibuka ternyata giginya begini. Ya. Nah itu jadi ya kesimpulannya seluruh permasalahan yang terjadi di negara kita sampai orang korupsi, sampai orang ribut berebut kursi itu gara-gara apa? Gara-gara urusan perut. Tuh. Kalau orang udah bisa mengendalikan syahwat makannya, maka dia bisa mengendalikan syahwat kemaluannya. Kalau orang sudah bisa mengendalikan syahwat kemaluannya, dia jaga syahwat hartanya. Dia nggak pengen tuh berebut harta. Kalau orang sudah bisa menjaga syahwat hartanya, dia nggak bakal berebutan jabatan. Kalau orang udah nggak berebutan jabatan, maka orang hidupnya tenang, kagak ada riya, kagak ada dengki, kagak ada ambisi, kagak ada dendam sama orang lain, karena buat dia semua rezeki udah ditaker sama Allah. Nah, mudah-mudahan dengan kajian yang singkat ini menjadikan kita semakin yakin bahwa rezeki udah dijamin sama Allah. Nggak perlu kita ribut-ribut, nggak perlu ambisi, nggak perlu menjatuhkan orang, nggak perlu memfitnah orang lain demi mendapatkan suatu jabatan. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita, bersihkan pikiran kita. Allah mudahkan kita dalam mengamalkan amalan yang baik. Allah berikan kita rezeki yang halal, thayyiban mubarak. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini tidak pulang melainkan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La bihaqqil Fatihah, syarril Fatihah, karamatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair wa khtim lana bil khair waj'al dzurriyyatina min ahlil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah mun alik ya rafi'a ya Rasulullah